Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelum ke narasumber, kita simak grafik berikut ini. Ini hasil survei dari PDB, elektabilitas Abu Rizal Bakri pada September 2013 hanya 3%, pada Oktober turun 1,4, November naik 2,4, Januari 2014 1,7, dan 10 Februari 2014 beberapa bulan yang lalu hanya 2,2%. Ini elektabilitasnya. Sementara elektabilitas ARB dan Prabowo berdasarkan survei Indobarometer pada Desember 2013 ini agak tipis ya, 16,4 dan 16,5%. Itu Desember. Kemudian pada bulan Februari 2014 ini langsung agak jomplang, langsung Prabowo Subianto 22,4, sementara Abu Rizal Bakri stagnan di 14%. Nah, ini ada pernyataan dari Sirajuddin Abbas, peneliti dari SMRC. Kalau dilihat trennya, Jokowi cenderung melemah dan Prabowo menguat 2 bulan ke depan. Jokowi bisa dikalahkan Prabowo bila salah dalam memilih pasangan dan bila kalah dalam strategi kampanye. Ini pernyataan Sirajuddin ini menarik. Kalau dia salah memilih pasangan dan salah dalam strategi. Mas Toto dulu, ini apakah memang demikian hasil survei Anda juga? Iya, sebetulnya Carta Politik sedang melakukan survei, data lapangan belum jadi dan saya tidak bisa membocorkan, tapi saya harus akui membaca survei SMRC dan kita membaca data exit polls juga, memperlihatkan ada tren penguatan dari Prabowo dan memang tren stagnasi dari Jokowi dan stagnasi juga dari Abu Rizal Bakri. Tapi stagnasi Jokowi itu kan di angka 40%-an, sementara Abu Rizal Bakri ini 8-10% gitu sudah kan. klimaks ya, sudah top Tidak lah itu. bisa dikatakan top, tapi trennya sekarang memang lebih dikuasai oleh Prabowo. Tren ya, walaupun masih secara statistik Jokowi masih di atas angin karena angkanya masih jauh lebih tinggi dibanding Prabowo, tetapi ada tren kenaikan dimiliki oleh Prabowo. Nah, pertanyaannya kemudian adalah ketika ada tadi pernyataan mengenai pilihan terhadap cawapres dan kemudian strategi kampanye akan menentukan, saya pikir betul secara kualitatif, karena secara kuantitatif ada hal yang menarik. Jokowi dan Prabowo dicalonkan atau dipasangkan dengan siapapun itu elektabilitasnya malah menurun dibandingkan ketika diuji sebagai satu variabel independen. Artinya orang ini tidak terlalu bergantung secara elektoral, tetapi secara kualitatif ini bisa memiliki efek karena kan kalau kita bicara branding. Dan efeknya adalah negatif. Efeknya tidak selalu berarti negatif. Terus terang belum ada survei yang pernah menguji Prabowo dengan Abu Rizal Bakri begitu ya. Karena tidak pernah masuk dalam sebuah hitung-hitungan. Ya, karena semuanya pengen jadi capres pada saat itu ya, kan. Semua ingin menjadi capres. Nah, tapi balik lagi tadi, kalau kita berasumsi dan melakukan hipotesa, ada hal-hal yang menurut saya bisa menjadi blunder terus terang buat Pak Prabowo. Pertama, captive marketnya sama. Tidak ada yang bisa diperluas dengan muncul Abu Rizal Bakri karena captive market mereka adalah kaum Golkaris begitu. Yang kedua, pertanyaan adalah kemudian apakah mengambil Abu Rizal Bakri ini kemudian bisa dianggap dengan mengambil partai Golkar ketika Golkar sendiri nanti harus melalui mekanisme yang akan menentukan apakah diperbolehkan Abu Rizal Bakri mencabut keputusan yang berkaitan dengan pencapresan dirinya sendiri. Dan kita tahu sampai saat ini kan juga ada beberapa suara dari petinggi partai Golkar, Bang Yoris nanti bisa cerita begitu ya, yang memiliki suara berbeda begitu. Jadi belum lagi ketika berkaitan dengan andai kata sudah terjadi negosiasi entah dengan Pak SBY atau Hatta Rajasa, bagaimana efek bumerang yang bisa ditimbulkan ketika terjadi deal dengan orang lain, dalam hal ini Abu Rizal Bakri, berkaitan dengan deal yang sudah dilakukan sebelumnya. Apakah kemudian ini bisa membuat deal-deal yang itu kemudian menjadi batal? Ini kan harus dihitung sebagai efek bumerang. Jadi banyak sekali. Kalau kita bicara soal Hatta Rajasa kan di daerah udah ada Prabowo berjasa juga, itu luar biasa juga penguatan itu. Iya, artinya ini kan sesuatu yang agak mengagetkan, harus diakui ya. Saya sebutkan tadi istilahnya keterpaksaan. Keterpaksaan ini pasti menimbulkan konsekuensi dari deal-deal yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Saya harus mengatakan betul dalam kondisi head to head, kalau betul ini terjadi, SBY pada akhirnya akan menjadi penentu. Karena ketika kita berbicara Jokowi plus SBY, lalu kemudian juga Prabowo ARB plus SBY, ini akan menjadi kekuatan yang bisa dikatakan cukup besar ya dibandingkan sekedar koalisi Jokowi atau koalisi Prabowo ARB. Baik, Bang Yoris, ini kalau kita bicara bahwa penentu apakah nanti Ical ini akan menjadi capres, tetap menjadi capres atau cawapres itu adalah Rapimnasus. Apabila kalau dengan alasan ya dikatakan kalau survei itu menjadi penentu bahwa stagnasi, ada terjadi stagnasi elektabilitas untuk Ical, apakah itu akan menjadi alasan yang diterima? Sebetulnya begini, kita ini kan Golkar itu kan selalu taat asas.
bahwa tahun kemarin kita menetapkan bahwa masih menetapkan ARB sebagai calon presiden. Betul. Yang mana itu kita sudah tetapkan beliau pada kita Rapimnas ketiga. Jadi 2,5 tahun yang lalu. Nah kalau Anda mau katakan bahwa ini kan karena situasi kemudian popularitasnya tidak meningkat, saya pikir Golkar sendiri secara internal sudah lakukan survei dari waktu ke waktu, malah mungkin Hasilnya? tentang waktunya, hasilnya seperti apa Toto katakan tadi kan, sampai dengan terakhir yang saya katakan ada terjadi anomali karena tren partai itu naik, kemudian tren popularitas ARB itu kan cenderung stagnan dan menurun. Betul. Sementara kalau harusnya kalau kita mau bicara teori kayak Kang Toto ini kan, popularitas capres itu yang harus lebih tinggi daripada elektabilitas partai. Betul. Seperti kita lihat Prabowo dengan Gerindranya, Jokowi dengan Artinya PDIP. angka sekitar 15% pileg Golkar ini bukan karena Abu Rizal Bakri. tidak, sebetulnya. dan itu kita bisa buktikan itu pun mesin partai tidak berjalan. Tapi oke lah, kita masih menunggu satu. Nah, Rapimnasnya nanti ini kan masih untuk menetapkan calon wapres yang akan disampaikan oleh calon presiden, yaitu Abu Rizal Bakri. Memang sekarang ada banyak dinamika di internal Golkar, ada senior di situ, ada Dewan Pertimbangan, kemudian ada ormas dan lain sebagainya. Artinya secara institusi di dalam konstitusi yang ada itu semua punya hak umum. Iya, semuanya punya hak, tapi yang akan menentukan siapa yang menjadi capres atau cawapres itu dalam Rapimnas nanti. Rapimnas itu. Itu yang menentukan apakah Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum dan capres yang sudah ditetapkan sebelumnya atau beliau akan menyampaikan kepada forum Rapimnas ini bahwa setelah berbagai macam cara yang beliau lakukan, kemudian kita harus pahami bahwa hasil pileg kita ini kan terjelek di dalam sejarah perjalanan Golkar. Oh ya, ini sudah pada batas psikologis lah kalau kita mau bilang ini nggak boleh. Ini yang harus itu dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan beliau yang nanti beliau sampaikan. Kalau bisa diterima oleh forum itu, maka kita akan menyetujui. Kalau Pak Ical mengatakan saya akan tetap maju sebagai capres, ya itu keputusan dan harus didorong, gitu. Baik, Bang Yoris dan Mas Toto, kita akan sambung ini di segmen berikut.